Halo sobat ranjangku, yang sukanya mengitip tetangga lagi mandi. Eh, enggak taunya, ketahuan suaminya. Tapi kerjaannya hanya ngopi-ngopi saja. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Kali ini kita mau menceritakan kisah kehidupan yang terinspirasi dari kisah nyata. Sebelum kita mulai jangan lupa selalu dukung channel Sun Studio dengan cara subscribe, like, dan komen. Janda tua tetanggaku ternyata digenjot bapakku sampai berkali-kali. Suatu hari, di sebuah kampung kecil yang tenang, ada seorang wanita janda tua bernama Ratna yang tinggal di sebelah rumahku. Dia dikenal ramah dan penuh senyuman, meskipun hidupnya penuh cobaan setelah ditinggal oleh suaminya 5 tahun lalu. Sejak menjadi janda, Bu Ratna lebih sering menghabiskan waktunya di rumah. Ia jarang terlihat berinteraksi dengan warga lain, kecuali ketika ia pergi ke pasar atau beribadah di masjid. Kehidupan Bu Ratna terlihat biasa saja, tidak ada yang mencurigakan. Namun, beberapa bulan terakhir, ada hal yang mulai membuatku curiga. Aku sering melihat ayahku, yang sudah lama menjadi duda setelah ditinggal ibuku, sering mampir ke rumah Bu Ratna. Awalnya, aku menganggap itu hanya kunjungan biasa. Ayahku, seorang lelaki yang cukup bijaksana dan rendah hati, jarang terlibat dalam urusan tetangga. Ia lebih sering bekerja di ladang atau menghabiskan waktu di kebun belakang. Tapi, kehadirannya yang semakin sering di rumah Bu Ratna mulai menimbulkan tanda tanya dalam benakku. Suatu sore, ketika aku sedang duduk di teras rumah, aku melihat ayahku membawa sebuah kantong plastik berisi buah-buahan dan perlengkapan dapur. Dengan langkah santai, ia menuju ke rumah Bu Ratna. Aku mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Keesokan harinya, aku mencoba bertanya kepada ayahku tentang kunjungannya ke rumah Bu Ratna. Namun, jawaban ayahku terdengar sangat biasa, seolah-olah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ayah hanya membantu tetangga yang membutuhkan, jika tanya. Meskipun begitu, naluriku mengatakan ada sesuatu yang lebih dari sekadar bantuan tetangga. Kunjungan itu bukan hanya sekali atau 2 kali, tapi hampir setiap hari. Bahkan, beberapa kali aku melihat ayahku berada di rumah Bu Ratna hingga larut malam. Aku mencoba menyingkirkan prasangka buruk dan lebih mempercayai ayahku. Namun, desas-desus dari tetangga lain mulai tersebar. Mereka mulai membicarakan kedekatan ayahku dengan Bu Ratna. Mereka sering terlihat bersama, jika tak salah satu tetanggaku saat di pasar. Pikiran-pikiran aneh mulai menghantui kepalaku. Apakah benar ayahku dan Bu Ratna memiliki hubungan yang lebih dari sekadar tetangga? Apakah ini hanya gosip belaka atau ada kebenaran di balik semua itu? Aku mulai memperhatikan lebih dalam. Setiap kali ayahku pergi, aku diam-diam mengikutinya dari kejauhan. Aku ingin memastikan apakah dugaanku benar atau tidak. Ternyata, ayahku memang sering ke rumah Bu Ratna tanpa alasan yang jelas. Suatu sore, aku nekat mendekati rumah Bu Ratna setelah melihat ayahku masuk ke dalam. Dari balik jendela, aku bisa melihat mereka berbincang dengan akrab di ruang tamu. Ada tawa kecil yang terdengar, seolah mereka saling mengenal dengan baik. Aku tidak tahu harus merasa senang atau cemas. Di satu sisi, ayahku tampak bahagia, tapi di sisi lain, aku khawatir jika hubungan ini akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Apakah ini cinta yang baru bagi ayahku? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Rasa ingin tahuku semakin besar. Aku mencoba mendekati Bu Ratna dengan berbagai cara. Aku sering berkunjung ke rumahnya dengan alasan membantu pekerjaan rumah atau sekadar mengobrol ringan. Tujuanku adalah untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bu Ratna selalu ramah dan terbuka. Ia bercerita tentang hidupnya, tentang kesedihannya kehilangan suami, dan betapa ia merasa kesepian. Namun, tak sekalipun ia menyebutkan tentang kedekatannya dengan ayahku. Suatu hari, ketika aku sedang berbincang dengan Bu Ratna, ayahku tiba-tiba datang. Ekspresi wajahnya terlihat kaget melihatku di sana.
Mungkin ia tidak menyangka aku akan ada di rumah Bu Ratna. Tapi, aku hanya tersenyum seolah semuanya biasa saja. Kehadiran ayahku di rumah Bu Ratna menjadi topik pembicaraan yang tidak terhindarkan. Ayah sering datang ke sini, ya? Tanyaku dengan nada santai. Ayahku terdiam sejenak, kemudian menjawab, ia hanya membantu tetangga, tidak lebih dari itu. Namun, aku tahu jawaban itu tidak sepenuhnya jujur. Ada sesuatu yang disembunyikan oleh ayahku. Aku bisa merasakannya dari cara bicaranya yang sedikit canggung. Tapi, aku memilih untuk tidak mendesaknya lebih jauh. Hari-hari berlalu, dan kedekatan ayahku dengan Bu Ratna semakin terlihat jelas. Mereka tidak lagi menyembunyikan pertemuan mereka. Bahkan, beberapa kali aku melihat mereka pergi bersama ke pasar atau berjalan-jalan di sekitar kampung. Desas-desus tentang hubungan mereka semakin kuat. Tetangga-tetangga mulai bergunjing, beberapa di antaranya bahkan mulai berbisik-bisik ketika melihatku. Aku merasa tidak nyaman dengan situasi ini. Aku tahu bahwa hubungan mereka adalah urusan pribadi, tapi gosip di kampung ini tak bisa dihindari. Aku mulai merasa perlu berbicara serius dengan ayahku. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan mengapa ayahku begitu sering ke rumah Bu Ratna. Apakah ini hanya hubungan persahabatan, atau lebih dari itu? Malam itu, setelah makan malam, aku mengajak ayahku duduk di teras rumah. Suasana tenang, hanya terdengar suara jangkrik di kejauhan. Ayah, aku ingin bicara, kataku pelan. Ayahku menatapku dengan penuh perhatian. Aku bisa melihat ada rasa khawatir di matanya, seolah ia tahu apa yang akan aku tanyakan. Apa yang ingin kamu bicarakan? Tanyanya. Ayah, aku sudah sering melihat ayah ke rumah Bu Ratna. Apa sebenarnya hubungan ayah dengan Bu Ratna? Tanyaku langsung ke intinya. Ayahku terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Kamu pasti sudah mendengar banyak gosip dari tetangga, ya? Katanya sambil tersenyum tipis. Aku mengangguk pelan, menunggu penjelasan lebih lanjut. Ayah tidak ingin kamu salah paham, lanjutnya. Memang benar ayah sering berkunjung ke rumah Bu Ratna, tapi itu karena kami saling membutuhkan. Setelah ibumu meninggal, ayah merasa kesepian, dan Bu Ratna juga merasakan hal yang sama setelah suaminya tiada. Aku terkejut mendengar pengakuan ayahku. Jadi, memang ada kedekatan emosional di antara mereka. Apakah ayah mencintainya? Tanyaku pelan, meskipun aku merasa takut mendengar jawabannya. Ayahku tersenyum, tapi senyum itu penuh makna. Cinta adalah perasaan yang rumit, Nak. Ayah dan Bu Ratna saling mengerti dan saling mendukung. Kami menemukan kenyamanan dalam kebersamaan. Jawaban itu membuat hatiku bergejolak. Di satu sisi, aku merasa lega karena ayahku menemukan kebahagiaan baru. Tapi di sisi lain, aku merasa aneh dengan situasi ini. Ayahku dan tetangga sebelah rumah. Ini bukan hal yang biasa terjadi. Hari-hari berikutnya, aku berusaha untuk menerima kenyataan tersebut. Ayahku semakin terbuka tentang hubungannya dengan Bu Ratna. Bahkan, mereka mulai mengajak aku untuk ikut dalam kegiatan bersama, seperti makan malam di rumah atau pergi jalan-jalan ke kota. Pada awalnya, aku merasa canggung. Duduk bersama mereka, berbincang-bincang seolah tidak ada yang aneh, itu bukan hal yang mudah bagiku. Tapi aku sadar, ayahku sudah melalui banyak hal dalam hidupnya, dan aku tidak ingin menjadi penghalang bagi kebahagiaannya. Setiap kali kami berkumpul, aku mulai melihat sisi lain dari Bu Ratna. Dia bukan hanya wanita tetangga yang ramah dan santun, tapi juga seseorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang hidup. Ia sering bercerita tentang pengalamannya merawat suaminya yang sakit, dan bagaimana hidupnya berubah setelah menjadi janda. Kebersamaan kami bertiga secara perlahan membuatku memahami mengapa ayahku merasa nyaman dengan Bu Ratna. Mereka memiliki kesamaan dalam hal kehilangan orang yang dicintai dan kesepian yang dirasakan setelahnya. Hal itu membuat hubungan mereka terasa lebih masuk akal bagiku.
Namun, di balik semua itu, aku masih merasa ada sesuatu yang mengganjal. Apakah hubungan ini akan berjalan baik di mata masyarakat kampung yang selalu suka mengomentari hidup orang lain? Aku khawatir gosip akan menjadi beban yang lebih besar di masa depan. Sementara itu, beberapa tetangga mulai terang-terangan bertanya padaku tentang hubungan ayahku dan Bu Ratna. "Apakah ayahmu serius dengannya?" ditanya seorang tetangga ketika kami berpapasan di pasar. Aku hanya bisa tersenyum sambil menghindar, karena aku sendiri belum tahu jawabannya. Ayahku tampak lebih bahagia dari sebelumnya. Ia tidak lagi tampak kesepian seperti dulu, dan kehadiran Bu Ratna membawa semangat baru dalam hidupnya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di kebun atau sekadar berjalan-jalan di sekitar kampung. Namun, tidak semua hal berjalan mulus. Ada beberapa tetangga yang masih tidak setuju dengan pernikahan ayahku dan Bu Ratna. Mereka merasa bahwa pernikahan di usia tua tidak seharusnya terjadi, atau bahwa Bu Ratna hanya mengincar harta ayahku. Aku tahu bahwa gosip seperti itu tidak bisa dihindari. Tapi aku berusaha untuk tidak terpengaruh. Aku sudah melihat dengan mataku sendiri bahwa hubungan ayahku dan Bu Ratna didasari oleh rasa saling pengertian dan cinta yang tulus. Beberapa bulan setelah pernikahan, kami semakin terbiasa dengan kehidupan baru kami. Aku merasa lebih dekat dengan ayahku dan Bu Ratna. Mereka sering bercerita tentang rencana masa depan, seperti merawat kebun lebih baik atau pergi berlibur ke tempat-tempat yang belum pernah mereka kunjungi. Bu Ratna juga mulai memperlakukan aku seperti anaknya sendiri. Meskipun aku bukan anak kandungnya, ia selalu bersikap sabar dan penuh kasih sayang. Kami sering berbincang-bincang di malam hari, berbagi cerita tentang kehidupan dan mimpi-mimpi kami. Hidup kami kini jauh lebih tenang dan harmonis dibandingkan sebelumnya. Aku merasa bersyukur bahwa ayahku menemukan kebahagiaannya di usia tua, dan aku belajar untuk menerima dan mencintai orang-orang yang ia cintai. Waktu terus berjalan, dan hubungan kami bertiga semakin erat. Kampung kami mungkin masih penuh dengan gosip dan bisik-bisik, namun hal itu tidak lagi mempengaruhi kami. Kami hidup dengan damai, saling mendukung satu sama lain. Aku mulai mengerti bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan, tetapi terkadang datang dalam bentuk yang tidak terduga. Kini, ayahku dan Bu Ratna lebih sering menghabiskan waktu bersama, menjaga rumah dan kebun kami. Mereka saling melengkapi, bekerja sama dalam menghadapi tantangan hidup. Setiap kali aku melihat mereka duduk bersama di teras, tersenyum dan tertawa, aku merasa lega. Hidup kami menjadi lebih penuh dengan kehangatan. Akhirnya, aku bisa menerima bahwa hidup memang dipenuhi dengan kejutan. Kedekatan ayahku dengan Bu Ratna yang dulu membuatku gelisah, kini menjadi sumber kebahagiaan. Aku belajar untuk menerima dan merangkul perubahan. Karena pada akhirnya, cinta dan kebahagiaan bisa datang dari mana saja, bahkan dari tetangga sebelah yang tak pernah kita duga.